Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nurul Halisa. Di video kali ini saya bakal ngejelasin nih sama kalian semua tentang apa itu analisis media, analisis isi, dan juga analisis framing. Nah, untuk penjelasan yang pertama yaitu analisis media. Apa sih analisis media itu? Analisis media merupakan suatu kajian penting yang berkaitan dengan komunikasi. Nah, yang dimaksud dengan analisis media di sini ialah suatu pendekatan yang menjelaskan tentang masalah-masalah komunikasi dan juga efek-efek dari komunikasi. Seperti yang kita tahu bahwa media merupakan salah satu perantara komunikasi. Nah, disinilah fungsi dari analisis media, yaitu untuk melihat apa-apa saja dampak media dalam komunikasi. Nah, yang kedua yaitu ada analisis isi. Analisis isi merupakan salah satu metode penelitian yang membahas secara mendalam tentang isi dari suatu informasi, baik itu secara tersurat maupun tersirat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Nah, analisis isi ini sendiri pertama kali dikemukakan oleh Harold Laswell. Menurut salah satu ahli yaitu Weber mengatakan bahwa analisis isi ini merupakan salah satu metode penelitian yang menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid terhadap suatu teks. Nah, tujuan dari analisis isi ini sendiri ialah yang pertama, untuk menggambarkan karakteristik isi suatu pesan, dan yang kedua, untuk menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Lalu, ada dua jenis analisis isi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ada analisis isi kuantitatif dan juga ada analisis isi kualitatif. Nah, analisis isi kuantitatif biasanya hanya memfokuskan risetnya pada isi komunikasi yang tersurat saja, seperti surat kabar dan lain-lain. Sehingga analisis isi kuantitatif ini tidak dapat digunakan untuk melihat isi komunikasi yang secara tersirat. Sedangkan analisis isi kualitatif biasanya bisa digunakan untuk melihat isi komunikasi baik yang secara tersurat maupun tersirat. Nah, dalam analisis isi ada 6 tahapan yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adanya perumusan masalah. Tentunya setiap melakukan penelitian pastinya kita memerlukan yaitu perumusan masalah. Lalu yang kedua ada sumber media. Sumber media ini merupakan sumber data yang relevan dengan masalah penelitian kita. Nah, yang ketiga ada definisi operasional, yaitu penentuan unit analisis berdasarkan masalah riset yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, yang keempat ada penyusunan kode. Penyusunan kode ini dilakukan untuk mengetahui ciri-ciri utama dari suatu kategori. Nah, yang kelima ada analisis data dan juga penyusunan laporan. Jadi, data yang sudah kita dapatkan, kita analisis dan juga kita susun menggunakan format akademis. Nah, yang terakhir itu ada karakteristik dari analisis isi. Ada beberapa nih karakteristik yang khas dari analisis isi, seperti penelitian analisis isi, lalu penelitian dengan metode, lalu ada penelitian dengan metode analisis isi, lalu ada riset analisis isi, dan yang terakhir adalah bahwa analisis isi ini dapat digunakan saat survei tidak dapat digunakan. Masuk ke pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir yaitu adalah analisis framing. Nah, analisis framing ini merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana terkhusus untuk menganalisa media. Nah, di sini analisis framing ini pertama kali dikemukakan oleh Batterson pada tahun 1955. Framing merupakan salah satu teori efek dari media massa yang menitik beratkan pada bagaimana isi pesan tersebut disajikan oleh media kepada khalayak. Menurut Sobur, framing merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana cara pandang wartawan dalam menyeleksi suatu isu atau berita dan juga menulis berita. Menurut Erianto, framing merupakan suatu metode yang digunakan untuk melihat bagaimana cara media bercerita tentang suatu peristiwa. Jadi, analisis framing ini merupakan suatu analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana cara media mengkonstruksi suatu realitas. Analisis ini juga biasa dipakai untuk melihat bagaimana suatu peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Ada beberapa model analisis framing menurut Robert and Edman. Beliau melihat framing ini dalam dua garis besar. Yang pertama adalah seleksi isu dan yang kedua adalah penekanan
sesuatu dari realitas. Nah, di sini akan saya jelaskan beberapa model dari analisis framing menurut Robert and Edman. Untuk model yang pertama itu ada problem identification, yaitu bagaimana cara peristiwa atau suatu masalah ini dilihat. Yang kedua ada diagnose cause, yaitu peristiwa tersebut disebabkan oleh apa dan siapa penyebab dari adanya peristiwa tersebut. Yang ketiga ada make moral judgment, yaitu nilai moral apa yang bisa disajikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat dan yang terakhir adalah treatment recommendation, yaitu solusi apa yang dapat diberikan untuk dapat menyelesaikan masalah atau peristiwa tersebut. Selesai sudah penjelasan saya tentang analisis media, analisis isi, dan juga analisis framing. Semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat dipahami oleh kalian semua. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.